Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan. Kalau Mas Hanta tadi sudah mengelaborasi ya hingga pada tingkat kingmaker. Saya balik lagi ke Mas Andika. Mas Andika tadi bilang ada beberapa nama cawapres yang sebenarnya potensial. Baru disebutkan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno kita sudah bicara gitu. Ada lagi nggak siapa dan kira-kira arahnya ke tadi ada 5 begitu ya. 2 cawapres yang paling mendapatkan tempat spesial di mata Pak Jokowi, Sandi dan Erik. Tetapi kita jangan lupa bahwa ada nama Pak Erlangga Hartarto dan juga Caimin. Dua orang ini meskipun elektabilitasnya tidak setinggi Erik dan Sandi, tapi mereka punya partai politik. Dan saya membayangkan ya, 2 pimpinan parpol ini nggak mau hanya jadi sekedar pemeran figuran dalam Pilpres 2024, Mbak Mas. Jadi mereka akan sampai menit akhir memasang dirinya sebagai cawapres, dan potensi Prabowo Erlangga sangat mungkin ya. Kalau kita lihat kemarin ada pertemuan antara Golkar dengan Pak Prabowo pasca Ganjar deklarasi kemarin. Jadi meskipun Sandi, Erik punya elektabilitas yang tinggi, mereka nggak punya parpol sampai dengan detik ini ya. Hanya terafiliasi dengan P3 dan terafiliasi dengan PAN. Tapi Pak Erlangga dan juga Pak Caimin ini punya parpol, punya kekuatan yang sangat signifikan. Dan mereka saya yakin tidak hanya mau sekedar jadi pemeran figuran dalam Pilpres 2024, apalagi hanya sekedar jadi pemanis ya. Lebih bagus mungkin kalau mereka berpikir punya wibawa partai, saya maju tapi kalah daripada nggak maju tapi nggak dapat apa-apa juga. Gitu. Dan parpol mengincar kotel efek dari Pilpres ini. Jadi mungkin lebih dari 3 nanti dong? Bisa jadi. Bisa jadi 3, bisa jadi 2 seperti Mas Hanta tadi sampaikan, bisa jadi 4 juga Mas. Kalau tiba-tiba tidak ketemu antara Pak Prabowo dan Pak Erlangga. Pak Erlangga dan Caimin bisa maju bareng-bareng. Bukan untuk nekat-nekatan, ini untuk menyelamatkan leveling partai masing-masing supaya bisa mendapatkan kemenangan di pileg. Seperti itu. Bu Leli, tapi kalau melihat penting nggak sih mencari cawapres yang elektabilitasnya cukup tinggi? Karena kalau kita tadi sempat ngobrol-ngobrol ya, saat Pak Jokowi memilih Ma'ruf Amin, Ma'ruf Amin kan tidak ada, dalam arti tidak setinggi sekarang elektabilitas Sandi, kemudian nama-nama yang memang sudah masuk dalam bursa cawapres begitu. Akankah sebenarnya penting banget memilih yang elektabilitasnya cukup tinggi atau gimana? Sebenarnya dari pemilu ke pemilu kita tuh selalu berkaca pada potongan-potongan pesan yang dihasilkan oleh mereka-mereka yang kemudian masuk dalam bursa pencalonan. Contohnya pada periode kedua Pak Jokowi ya, merekrut Prof. Ma'ruf Amin. Prof. Ma'ruf itu dulunya kan ada lawan tim pres 2 periode di zaman Pak SBY kan. Lalu beliau juga pernah menjadi ketua komisi 6 di DPR RI kalau nggak salah, anggota DPR dan seterusnya. Kemudian beliau juga adalah tokoh Tangerang itu katakanlah. Nah, sekarang ini akomodasinya itu mau berpihak kemana? Apakah tadi yang disebut Mas Hanta tentang relasi patron klien? Sekarang ini yang menjadi patron itu kan partai politik pengusungnya Ganjar, dan yang kedua patronnya adalah Pak Jokowi. Yang notabene orang-orang yang disebutkan itu kan ada dalam lingkaran Pak Jokowi semua. Nah, apakah patron ini yang akan digerakkan? Si patron itu menurut teorinya kan punya kekuasaan, punya wewenang jabatan dan kedudukan. Si klien itu punya kesetiaan, punya integritas dan dukungan. Nah, ketiga-tiganya itu bisa bersanding. Nah, apakah itu akan menjadi pertimbangan? Kalau seandainya berkaca pada yang terjadi pada Pak Jokowi periode kedua, saya kira elektabilitas nggak menjadi pertimbangan. Tapi bagaimana kedekatan yang dibangun, persetujuan partai politik yang saya bilang yang paling utama. Mau dibilang apa? Pendukungnya Mas Ganjar misalnya, kalau dia tidak setuju dengan orang yang menyodorkan diri, katakanlah, meskipun elektabilitasnya tinggi, mau dibilang apa? Itu tidak akan terjadi. Jadi semuanya itu berkelindang dalam sebuah program yang tersimulasikan dalam ketentuan yang dibangun partai politik atau si patron tadi. Si patron tadi adalah Bu Mega sama Pak Jokowi, saya pastikan itu. Pasti itu akan terjadi. Yang kedua, kalau kita misalnya ingin melihat tentang akomodasi daerah pemilihan, yang pertama. Lalu yang kedua tentang basis masanya. Secara psikologis, entahkah itu daerah tertentu berdasarkan NU dan sebagainya, atau antara Jawa dan non-Jawa, maka itu menjadi pertimbangan dari semuanya. Jadi bukan semata-mata elektabilitasnya, karena yang terjadi kita buktikan di Pak Jokowi, elektabilitas cawapres tidak menjadi jaminan, karena yang dipilih adalah calon presidennya. Itu yang terjadi gitu loh. Oke, saya ke Mas Hanta lagi. Mas Hanta, dari 3 capres kita yang sudah sama-sama kita dengar, kemudian membahas soal cawapres, ada jeda waktu antara 5 sampai 6 bulan. Akan sesulit apa partai-partai ini memilih cawapres? Bisakah
kita berharap mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi gitu. Nama-nama cawapres itu sudah ada di genggaman capres ini dan kemudian dideklarasikan. Saya kira sulit kita untuk berharap dalam waktu dekat ya. Sekarang dinamikanya akan kencang di cawapres. Apalagi sekarang itu pilpres tanpa incumbent. Berbeda dengan seorang incumbent yang masuk di putaran kedua. Seperti Pak SBY di putaran kedua, leluasa dengan elektabilitas sangat tinggi mengambil Pak Budiono. Kemudian Pak Jokowi di putaran kedua dengan Pak Maruf Amin. Itu sangat mudah. Tetapi periode pertama tanpa ada incumbent, kasus Pak SBY berpasangan dengan JK, dan terakhir Pak Jokowi dengan JK, itu mungkin bukan pilihan utama. Bukan yang paling diinginkan Pak Jokowi, bisa jadi kita tahu karakter Pak JK yang manuver politiknya cukup kencang, sangat piawai. Kemudian juga ada opsi-opsi di Pak Jokowi, nama-nama lain. Nah, tapi karena keterbaksaan, kebutuhan, hitung-hitungan elektoralnya, peluang kemenangannya memang harus dengan Pak JK. Nah, karena itu periode ini sama dengan periode Jokowi JK dan Prabowo SBY JK. Variabel elektabilitas akan determinan. Seperti sekarang capres, dulu kita prediksi akan maju Prabowo, Puan, dan Erlangga dan sebagainya, kemungkinan. Tapi ternyata dengan munculnya nama Anies, Prabowo, akhirnya PD Perjuangan mendukung Ganjar juga. Karena apa? Karena pusaran utamanya peluang kemenangan. Semua partai berkalkulasi soal elektabilitas. Nah, untuk cawapres, variabelnya lebih banyak memang. Tidak hanya elektabilitas, saya setuju. Tapi variabel elektabilitas menjadi penting. Kenapa? Karena tidak ada incumbent, satu. Yang kedua, jaraknya tipis. Meskipun Anies nomor 3, bisa jadi Anies akan melejit juga. Dinamika seperti di Jakarta, seperti saya katakan tadi. Anies pernah nomor 3. Tapi 3 bulan menjelang pemungutan suara, Anies bisa nomor 1 pada saat itu. Orang di luar prediksi banyak analis pada saat itu. Nah, jadi saya kira faktor-faktor yang semacam ini akan menjadi banyak pertimbangan bagi partai politik, bagi para kingmaker utama untuk melihat peta pertarungan di posisi cawapres, saya kira. Nah, lalu dari nama-nama yang ada, saya kira memang ya, ini prediksi saya kalau 3 pasangan, Ganjar yang menguat memang ada 3 kalau kita perhatikan, Erik, Sandi, dan Ridwan Kamil. Bisa jadi ada nama Pak Mahfud dan sebagainya, tapi saya melihat itu. Prabowo, Caimin, Erick Thohir, dan Khofifah. Anies, kalau kita perhatikan, AHY, Khofifah, dan belakangan ada Khairul Tanjung, kalau kita bagi 3-3. Nah, kalau kemudian antara Ganjar, Prabowo, dan Anies berhasil ada yang gabung jadi cawapres, menurunkan posisinya untuk menjadi cawapres karena perkembangan dinamika seperti tadi Mbak Leli maupun Mas Andika tadi sempat bilang, betul dinamikanya kalau kemudian tiba-tiba turun, termasuk Ganjar, termasuk Prabowo menjelang Oktober, itu bisa terkoreksi semuanya. Semua partai itu berkalkulasi realistis soal kemenangan, siapa yang akan maju, siapa akan menjadi kompetitor. Nah, kalau ternyata di antara 3 poros itu ada yang bergabung akhirnya, hanya 2, tapi tidak untuk kemungkinan. Tadi Mas Andika sebutkan soal 2 ketua umum yang punya boarding pass, yaitu Erlangga dan Caimin. Bisa jadi mereka membuat poros baru misalnya. Untuk partai soal menang atau kalah di Pilpres urusan nomor 2, nomor 1-nya soal Pileg misalnya. Bisa juga mereka bergabung menjadi poros ketiga setelah menjadi bipolar. Jadi peta politiknya dinamis. Pusaran utamanya kalau kita perhatikan memang sekarang ini semua mengikuti iramanya. Itu irama elektabilitas elektoral saat ini. Kita belajar di capresnya sekarang ini. Para pemilik kapital bahkan mungkin. Para pemilik boarding pass. Para kingmaker. Nama-nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi, nama-nama yang disebutkan para ketum partai, itu kan berujung pada 3 orang ini. 3 orang ini memang paling tinggi elektabilitasnya. Dan jangan lupa, 3 elektabilitasnya mereka tipis. Kalau tiba-tiba Ganjar di atas 50%, 60%, nah itu betul. Ganjar akan cari cawapres Mbak Puan atau siapapun lebih bebas. Begitu. Yang pasti sih kita masih menanti siapa yang nantinya akan benar-benar dideklarasikan menjadi cawapres, baik dari Ganjar ataupun Anies Baswedan, atau mungkin nanti ada satu lagi ya. Prabowo juga Prabowo ya. Mungkin ya. Masih ada Oktober, jadi kesimpulannya dari diskusi kita pagi hari ini kita tunggu ya. Terima kasih banyak terima kasih Mas Anta, Mas Andika, terima kasih banyak Mas Terima Andika, kasih. buat Mas Anta juga. Baik. Selamat Lebaran, sehat-sehat selalu.